Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, insyaallah pada kali ini kita akan membahas tarikh tasyri', khususnya fase pembangunan dan bagaimana kita ketahui ya bahwa ada empat fase untuk perkembangan fikih. Nah, sekarang ini kita di fase pembangunan dan penyempurnaan, ini adalah fase kedua. Jadi kita melanjutkan dari fase sebelumnya, fase apa namanya kelahiran, daurul sis, fase pembentukan awal. Nah, jadi di periode atau di fase pembangunan dan penyempurnaan ini kita harus pahami bahwa fase ini cukup panjang. Fase ini cukup panjang sehingga perlu dibagi menjadi beberapa periode karena setiap periode itu mempunyai ciri khasnya masing-masing. Jadi kalau pada fase sebelumnya itu kita berbicara berhenti pada masa meninggalnya Rasul tahun 23 kenabian atau tahun 13 atau tahun 10 Hijriah. Nah, maka ini sejak 11 Hijriah itu kita masuk kepada fase baru. Nah, setelah Rasul siapa? Setelah Rasul maka ada Khulafaur Rasyidin, kemudian ada dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah. Baik, kita akan membahas ini satu persatu. Tiap periode karena mempunyai karakteristiknya sendiri, maka perlu kita bahas satu persatu secara tertib. Kita mulai dari periode Khulafaur Rasyidin. Oke, kita akan memulai dari fakta bahwa setelah Rasul meninggal, maka orang-orang yang paling paham fikih selanjutnya adalah otomatis adalah orang yang hidup sezaman dengan Rasul. Itu disebut dengan sahabat. Jadi yang paling paham fikih setelah Rasul adalah orang yang hidup semasa sezaman dengan Rasul, yaitu adalah sahabat. Para ulama fikih maupun usul fikih mempunyai beberapa perbedaan dalam mendefinisikan sahabat. Tapi kita ambil yang umum saja bahwa semua yang bertemu Rasul dalam keadaan mukmin dan meninggal dalam kondisi beriman itu kita sebut sahabat. Baik dia durasinya panjang atau pendek bertemunya, meriwayatkan hadis ataupun tidak, ikut berjihad berperang bersama Rasul atau tidak, eh, kondisinya cukup atau syaratnya cukup keadaan mukmin ketika bertemu dan meninggal dalam keadaan tidak. Itu adalah para sahabat. Nah, kenapa kita bahas sahabat secara khusus? Karena mereka itu punya keutamaan al-fadlu gitu ya, keutamaan para sahabat dibanding yang lain, dibanding kita semua yang sekarang pada 1444 Hijriah ini, maka berbeda. Apa kelebihan dari para sahabat? Mereka itu punya kedekatan dan melakukan mulazamah. Mulazamah ini adalah membersamai Rasul. Membersamai dalam arti yang betul-betul secara fisik membersamainya. Bukan hanya ucapan, tetapi secara fisik memang bersama. Mulazamah. Dan untuk dalam rangka menimba ilmu ataupun dalam rangka khidmah. Mulazamah. Oke. Sahabat itu paling tinggi kedekatan dan mulazamahnya kepada Rasul, maka otomatis asbabun nuzul mereka yang tahu. Karena Al-Quran turun, kemudian Rasul bercerita, maka otomatis mereka tahu asbabun nuzulnya. Yang tahu asbabul wurud hadis juga para sahabat. Ada suatu kejadian, kemudian Rasul mengatakan sesuatu hal, otomatis yang tahu konteks dari hadis tersebut adalah para sahabat. Maka mereka juga memahami bagaimana Rasul menafsirkan atau memahami ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana Rasul membuat ilat berbagai hukum. Nah, sahabat sangat amat paham dengan hal tersebut. Selain itu, sahabat juga utama karena mereka Al-Quran dan hadis. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, hadis dikeluarkan dengan bahasa Arab juga, dan konteks bahasanya itu mereka yang paham. Karena diturunkan dengan konteks bahasa pada waktu itu, bukan pada waktu yang lain. Sehingga setiap bahasa pasti dinamis, ada perubahan, tetapi kemudian
Yang mana bahasa yang dirujuk dalam bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab yang ketika pada waktu turunnya Al-Quran. Dan otomatis juga mereka hafal dan hadis. Baik. Eh, kita juga harus paham bahwa meskipun semua sahabat itu punya keutamaan, tapi kita harus tahu bahwa ada perbedaan kualitas antar sahabat dalam tingkat pemahaman. Kenapa? Ada beberapa penyebab. Satu adalah perbedaan tingkat pemahaman bahasa Arab. Sangat lumrah sekali. Kita aja yang sama-sama lahir di Indonesia, besar di Indonesia, tidak selalu punya tingkat pemahaman yang sama atas bahasa Indonesia. Ada kata-kata yang sifatnya itu sangat jarang dipakai ya, mufradatnya itu atau vocabsnya itu, kosakatanya itu jarang dipakai. Nah, nggak paham, kita nggak akan paham. Maka dari itu kalau kita ikut TPA, tes potensi akademik, ada tes bahasa, ada beberapa bahasa yang pasti kita tidak familiar. Maka tingkat pemahaman kita berbeda. Nah, selain di level kata, di level kalimat juga, kadang ada satu kalimat disusun kita nggak terlalu paham. Ini SPOK-nya seperti apa, kita nggak paham. Nah, tingkat pemahaman bahasa kita terhadap bahasa Indonesia saja berbeda, maka orang Arab juga sama berbeda. Dan perbedaan tingkat bahasa Arab itulah yang menyebabkan perbedaan kualitas sahabat dalam memahami uh, Al-Quran maupun hadis. Oh, Umar pernah bertanya terkait mana takhawuf. Tidak paham. Khalifah Umar. Ternyata justru dijawab oleh sahabat uh, yang tua renta. Waktu itu dijawab oleh sahabat yang tua renta. Ini apa mana takhawuf? Maknanya seperti ini ya, ya Khalifah Umar. Kamu tahu dari mana maknanya? Kata Khalifah Umar. Dijawab, oh itu ada di syair saya. Saya datang dari daerah yang kosakata tasawuf itu cukup apa namanya banyak dipakai, sehingga dihadirkan syair-syair yang menggunakan kata tasawuf dan seterusnya. Jadi berbeda. Pemahaman kita terhadap bahasa berbeda. Dua, durasi bermulazamah dengan Rasul juga akan membuat perbedaan pemahaman atas hmm, hadis maupun Al-Quran. Otomatis. Ya, yang ketemu Rasul hanya seminggu otomatis beda dengan yang membersamai Rasul selama 2 tahun, 7 tahun. Itu ya. Ketiga, sahabat secara kemampuan kognitifnya itu berbeda. Ya, manusiawi lah. Saya dengan teman saya itu punya perbedaan kemampuan kognitif dalam memahami suatu hal. Itu sangat lumrah dan manusiawi. Maka ada salah satu contoh ketika turun ayat apa namanya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu umat muslim bergembira, tapi Umar justru menangis karena tahu kalau sudah lengkap agamanya, akmaltu lakum dinakum, kami lengkapi, kami sempurnakan agama itu. Maka setelah kesempurnaannya berarti Rasul sudah selesai masa tugasnya. Kalau selesai masa tugas berarti akan segera dipanggil ila rafiqil a'la. Eh, dipanggil untuk kembali ke haribaan Allah. Gitu. Sama ketika Umar bertanya maksud dari surat Idza Jaa Nasrullah kepada Ibnu Abbas. Eh, pendapat Ibnu Abbas itu kemudian diiyakan oleh Umar. Karena berbeda, tingkat kita beda. Baik, selanjutnya. Apa saja sih sumber hukum? Masadirut tasyri', sumber hukum pada masa sahabat. Ada 4. Ada Quran, hadis, ijma' dan ar-ra'yu. Opini saya terjemahkan. Oke, ada 4. Quran, hadis, ijma' dan ar-ra'yu. Opini. Berarti bukan cuma Quran dan hadis saja. Bukan. Sudah sejak zaman sahabat, nah Rasul meninggal itu sudah pakai ar-ra'yu. Jadi, bagaimana mekanisme penggunaan sumber hukumnya? Pertama ya, itu mencari ke Al-Quran. Kalau di Al-Quran tidak ditemukan, maka ada di hadis. Karena sifat hadis adalah salah satunya adalah mubayyinil Quran. Untuk melengkapi, menjelaskan apa hal-hal yang masih umum di dalam Al-Quran. Ketiga, menggunakan ijma. Kapan? Ketika dalil Quran itu zonni adalah lah, jadi tidak eh, apa namanya definitif makna dari dalilnya, ya kan? Kemudian dari sunnah juga sama, atau kadang terjadi kontradiksi antar dalil kan dengan Quran yang lain, antar hadis dengan hadis yang lain, tidak ada kontradiksi kemudian tidak paham bagaimana menelaah kontradiksi itu, maka yang dilakukan adalah
Biasanya para khalifah, karena waktu itu otoritas fikih juga ada di khalifah. Para khalifah akan memanggil para sahabat untuk berkumpul dan mendiskusikan masalah tersebut sampai membuat kesimpulan yang disepakati. Kesimpulan itulah namanya ijma. Jadi Abu Bakar kalau menemukan suatu masalah, tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, dipanggil para sahabat semuanya, ayo kumpul, kita diskusikan. Hasil dari diskusi itulah yang kemudian menjadi hukum, menjadi fikih. Dan itulah ijma. Gitu. Yang keempat adalah opini, yang termasuk kias, istihsan, sadar zari'ah, tapi pada waktu itu yang banyak adalah hanya Nah, tadi ada perbedaan kemampuan sahabat yang menyebabkan perbedaan apa namanya kemampuan sahabat memahami dalil ya. Tetapi ada beberapa penyebab lain sehingga selain pemahaman terhadap dalil itu berbeda, eh, hasil produk hukum, produk fikihnya juga berbeda. Contoh dan apa saja penyebabnya? Satu yang paling jelas adalah teksnya itu sifatnya adalah dhoniyud dalalah tadi saya sebutkan, tidak definitif makna arah dalilnya. Multi tafsir mungkin paling gampang dimaknai dengan multi tafsir. Karena multi tafsir maka menurut orang A maknanya adalah seperti ini, menurut orang B seperti ini, menurut C sampai dan seterusnya itu akan berbeda. Maka dia dhoniyud dalalah, tidak definitif makna arah dalilnya. Itu. Contoh ini yang multi tafsir kuru. Nah, arti kata kuru yang apa namanya kalau tolak maka harus menunggu dulu selama 3 kuru. Mana kuru itu apa? Ternyata ada 2 makna. Kadang tohur, tuhur, kadang haid. Ya, yang mana berarti? Ya, dua-duanya betul. Karena secara bahasa itu betul. Sehingga karena inilah kemudian muncul perbedaan pendapat antar sahabat. Yang mengartikan kuru sebagai tuhur, ada yang mengartikan kuru sebagai haid. Itu. Termasuk juga menyikapi khobar ahad. Hadis yang diriwayatkan secara tidak banyak periwayat. Tersebut khobar ahad. Definisi simpelnya seperti itu. Hadis yang tidak diriwayatkan oleh banyak orang. Ya, 3 lebih. Itu kita sebut khobar ahad. Nah, beda juga. Ada yang menerima karena dia itu zonius subut jatuhnya. Karena kalau kita belajar usul fikih, ada qat'i. Dalil itu dibagi jadi 2. Oh ya, gak ada. Fikih, fikih. Dalil jadi 2, qat'i dan zonni. Qat'i itu nanti ada qat'i subut dan qat'i dalalah. Kemudian di zonni ini juga ada zonni subut dan zonni dalalah. Nah, contoh zonni subut adalah atau yang masih diragukan, masih debatable eh, validitasnya adalah khobar ahad karena dia diriwayatkan oleh segelintir orang. Nah, karena zonni tadi maka membuat perbedaan antar sahabat. Kemudian kedua, hadis belum dikompilasikan maka tidak semudah itu untuk mendapatkan sumber hadis. Karena belum ada buku, semuanya di otak, di kepala. Nah, kalau semuanya ada di kepala harus nanya dulu baru kemudian keluar hadisnya dari kepala para sahabat. Nah, itu karena belum dikompilasikan kan susah untuk nge-track apa yang ada di kepala para sahabat, hafalannya apa saja otomatis gitu. Dan nanti akan kita pelajari bahwa memang belum diperbolehkan untuk melakukan kompilasi hadis juga. Tiga, perbedaan mereka dalam hasil ijtihad. Ada beberapa hasil ijtihad itu yang berbeda. Ini ada beberapa contoh. Pertama, kasus waris. Waris itu, eh, kalau menurut Abu Bakar dan Ibnu Abbas, kakek, ini perkara kakek ya. Kakek itu sama dengan bapak. Karena dalil kakek itu diambil dari dalil bapak di dalam Al-Quran. Ketika di Al-Quran disebutkan abun, atau walid, itu sudah langsung merujuk plus kakek. Karena sama maknanya. Abul ab gitu ya, ayahnya ayah gitu. Tapi menurut sahabat lain, menurut Umar, menurut Ali, menurut Zaid bin Thabit, enggak, kakek itu berbeda. Sehingga warisan kakek menurut Umar, Ali, dan Zaid bin Thabit itu samaan dengan para saudara mayit. Ikhwah lil mayit. Tetapi kata Abu Bakar dan Ibnu Abbas, enggak, kakek itu karena sama seperti ayah, maka dia menutupi, memahjubkan saudara-saudaranya.
pendapat Abu Bakar dan Ibnu Abbas ini diambil oleh mazhab Hanafi, dengan pendapatnya Umar, Ali, dan Zaid bin Thabit diambil oleh selain Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi seperti itu, berbeda. Penghitungan saudara seibu juga, ini gimana jamak itu kapan? Itu para sahabat berbeda. Apakah jamak di angka 2 atau di angka 3? Dari bahasa Arab jamak itu angka 3. Tapi waris yang kita gunakan sampai sekarang jamak itu di angka 2. Kalau ada dua saja saudara seibu, maka warisan ibu berubah dari sepertiga ke seperenam. Padahal jamak itu dua itu masih sama. Nah, contoh yang lain adalah eh, ini kasus gembala lepas. Jadi kalau ada gembala lepas pada masa Rasul itu biarkan saja. Sakohum robuhum kata Rasul. Itu sudah nanti dah Allah yang ngurus itu. Sudah dapat makan sendiri pasti. Sudah dapat minum sendiri. Sudah biarin aja. Tetapi pada zaman Utsman itu, wah ini kalau dibiarin ternyata malah diambilin sama orang-orang. Diklaim sama orang-orang. Ya sudah. Kalau dulu zaman Rasul dibiarkan, tolong yang sekarang dijaga. Yang jaga nanti dapat hak khusus dari Baitul Mal. Mas sudah menjaga hewan tadi sampai diambil oleh pemiliknya gitu. Kasus lafal talak. Pada masa Abu Bakar, lafal talak 3 kali itu ditanggap talak 1 kali. Umar, lafal talak 3 kali itu dianggap lafal sudah talak 3 kali selesai. Gitu. Jadi ada perbedaan ijtihad antar sahabat. Maka kita tidak perlu heran perbedaan itu sudah ada sejak lama. Terus nafkah pasca penceraian, Umar bilang bahwasanya kalau talak bain masih dapat nafkah. Ah, padahal ada hadis menyebutkan bahwasanya kalau udah talak 3, ya sudah selesai, nggak usah pakai nafkah. Kan tidak bisa rujuk lagi. Kalau mau rujuk harus nikah jadi nikah yang baru. Umar jawab, ya emang hadisnya seperti itu, tapi mungkin barangkali periwayat hadisnya itu amkana nasian gitu kalau tidak salah di dalam riwayat tersebut kata Umar. Rawinya itu mungkin lupa itu. Nah, terus atau apa sih periwayatnya tidak terlalu terkenal gitu. Tapi Ibnu Abbas berkata sebaliknya bahwa mendapatkan anak. Baik, itu adalah contoh perbedaan ijtihad antar sahabat. Nah, sekarang kita masuk ke profil dan figur-figur penting para sahabat. Siapa saja sih yang punya kepakaran dan perlu kita ingat nama-namanya karena mereka punya kontribusi banyak kepada Islam. Yang pertama adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit adalah golongan Ansor, artinya beliau tidak akhir dan tinggal di Mekah pada awalnya, tidak golongan muhajirin, dia adalah yang di Madinah. Umur Zaid bin Thabit itu 11 tahun ketika datang ke Madinah. Ketika Rasul datang ke Madinah, berarti SMP lah ya, SMP. Kalau kita sekarang. Nah, eh, ketika Perang Tabuk, itu Rasul memberikan bendera kepemimpinan perang itu kepada Zaid bin Thabit. Padahal beliau masih muda. Artinya adalah Rasul betul-betul percaya kepada Zaid bin Thabit. Kemudian Zaid bin Thabit ini menjadi sekretaris wahyu karena ketika setoran Quran, termasuk setoran Quran yang terakhir sebelum meninggalnya Nabi Muhammad, setoran Quran, nah itu juga disampaikan kepada Zaid bin Sabit. Maka banyak yang mengatakan katanya Zaid bin Sabit itu secara jabatan, kalau sekarang itu ada jabatannya, itu adalah sekretaris wahyu. Kata Batul Wahyi yang menulis wahyu. Nah, nanti juga kita lihat ini di sini, beliau adalah ketua komite kodifikasi Al-Quran, baik pada masa Abu Bakar maupun Utsman. Jadi pada masa Khalifah Abu Bakar itu eh, ada kodifikasi Al-Quran, tadwinul Quran, pengumpulan Al-Quran. Kemudian pada masa Utsman juga dilakukan kodifikasi Al-Quran yang kedua. Semuanya ketua komitenya adalah Zaid bin Sabit. Seperti itu. Beliau diminta oleh Nabi Muhammad untuk mempelajari bahasa Syria, dipelajari dalam 17 hari dan beres. Diminta untuk mempelajari bahasa Ibrani 15 hari dan beres. Luar biasa. Dan bagaimana sekretaris Nabi Muhammad juga menjadi sekretaris Abu Bakar dan Umar. Kalau ada surat-surat, pengiriman surat, penulisan surat, ya Zaid bin Sabit. Kalau pada masa Umar dan Utsman mereka berdua pergi, maka yang menggantikan menjadi wakilnya adalah Zaid bin Sabit. Maka kedudukan Zaid bin Sabit luar biasa. Nabi apa namanya mendoakan bahwasanya nanti yang paling mahir hukum waris di antara kalian adalah Zaid.
artinya punya otoritas dalam hal eh, pemahaman ayat-ayat. Itu adalah Zaid bin Thabit. Dan menjadi rujukan utama selama di Madinah terkait hukum-hukum, terkait fatwa, terkait kiroah, karena beliaulah sekretaris wahyu ya. Kemudian hukum waris di Madinah, fatwa selama di Madinah karena beliau tinggal di Madinah itu semua merujuknya banyak kepada Zaid bin Thabit. Penyimpulan hukum juga sangat bagus, analisa terhadap hukum, terhadap dalil-dalil, kemudian disimpulkan menjadi sebuah hukum, itu juga sangat baik. Ada 92 hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit dan meninggal 46 Hijriah, sekitar umur tahun. Siapa lagi selain Zaid bin Thabit? Ada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk golongan orang-orang yang masuk ke Islam yang golongan-golongan awal. Bahkan sempat ikut hijrah ke Habasyah, lain Madinah. Jadi sebelum hijrah Madinah kan ada hijrah Habasyah. Nah, tingkat mulazamah Abdullah bin Mas'ud kepada Rasul itu sangat 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 tinggi. Menyiapkan siwak, menyiapkan baju, menyiapkan sendal, nuntun ketika jalan, bangunkan Rasul kalau tertidur, semuanya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud itu sangat sering keluar masuk rumah Rasul. Keluar masuk sering. Sampai-sampai karena saking seringnya orang itu bilang, ada waktu itu seorang sahabat dari tempat yang agak jauh. Ketika melihat Abdullah bin Mas'ud wirawiri, wirawiri, dikira Abdullah bin Mas'ud itu adalah keluarga dari Rasul. Karena saking seringnya wirawiri. Nah itulah tingginya mulazamah Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau juga hadir ketika setor hafalan Quran ke Jibril sebelum wafat. Ya, Rasul setor hafalan. Kemudian dalam hal asbabun nuzul itu paling piawai. Paling piawai. Abdullah bin Mas'ud. Total ada 848 hadis. Oke. Kemudian untuk penggunaan ijtihad, akal, ro'yun, itu Ibnu Mas'ud seperti Umar. Jadi banyak sekali menggunakan ijtihad, menggunakan ro'yunnya. Keluar dari dalil Quran dan hadis. Kenapa? Karena melihat ada maslahat, kemudian melakukan ijtihad dan hukum itu yang diambil. Contohnya adalah tadi sudah saya sebutkan ketika atau ya salah satu yang apa namanya cukup masyhur ya untuk fatwa pada masa Umar adalah ketika ayamul maja'ah, ketika masa paceklik, kemudian semua orang susah makan, akhirnya agak banyak pencurian sama kemudian sama Umar sudah nggak usah potong tangan, itu terlalu banyak potong tangan gitu. Jadi itu termasuk istihad, padahal dalilnya jelas harus potong gitu. Abdullah bin Mas'ud ini diutus oleh Umar ke Kufah untuk mengajarkan Islam dan warga Kufah mengikuti Ibnu Mas'ud dan Umar dalam metode pengambilan hukum fikih ya yang kemudian banyak menggunakan oyun tadi opini. Nah, sangat metodologi pengambilan hukum penyimpulan hukum itu secara turun temurun sampai hingga Abu Hanifah dan berbagai muridnya yang kemudian akhirnya membentuk mazhab Hanifiyah. Jadi mazhab itu terbentuk dari pembiasaan para ulama untuk duduk di majelis para sahabat. Meninggal pada 32 Hijriah, dimakamkan di Baqi. Selanjutnya ada Abdullah bin Umar bin Khattab. Hanya sangat warok sekali, sangat-sangat menghindari duniawi. Zuhud. Termasuk paling banyak mengikuti langkah Rasul. Rasul kemana, diikuti. Singgah di mana, diikuti. Untanya duduk di mana, diikuti. Dan seterusnya. Oke. Jadi paling banyak mengikuti langkah dalam hal apa namanya literally betul-betul mengikuti langkah gitu ya. Salah satu dari 6 riwayat hadis terbanyak, ada 1630 hadis total diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Tapi perlu dicatat kepiawaiannya bukan analisa fikih. Kepiawaiannya adalah hafalan hadis. Berbeda dengan Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud itu mengikuti Umar, jadi analisa fikihnya sangat piawai. Tapi kalau Abdullah bin Umar enggak. Nah, Abdullah bin Umar karena kewaraannya enggak mau ikut kontroversi fitnah apapun semasa hidupnya ketika ada Siffin, perang Siffin dan Tahkim itu beliau nggak mau ikut dan baru memulai memberi fatwa di umur 60 tahun. Artinya selama sebelum itu hanya menyampaikan hadis saja tanpa ada opini pribadi. Orang yang Madinah banyak yang mengikuti metode Ibnu Umar, termasuk Imam Malik. Imam Malik, kalau Abu Hanifah tadi dari Abdullah bin Mas'ud,
Sedangkan Imam Malik ini ngambil sanad metodologinya dari Abdullah bin Umar. Luar biasa, Islam itu terjaga sanadnya sampai Rasul, dari zaman kita ini sampai Rasul. Ibnu Umar meninggal tahun 73 Hijriah, umur 8 tahun. Selain itu siapa lagi? Ada Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Kawan dilahirkan ketika waktu itu ada peristiwa embargo. Jadi ketika sebelum hijrah ke di Mekah itu ada peristiwa embargo, dan pada masa embargo kemudian dilahirkan, didoakan oleh Rasul, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Yesus, kalau Rasul sudah berdoa seperti itu otomatis paling apa namanya manjur doanya. Sudah langsung manjur ya. Ya sangat-sangat paham apa namanya fikih dan tawil, sangat-sangat pandai Abdullah bin Abbas ini. Mahir dalam berbagai hal termasuk tafsir Quran, asbabun nuzul, faraid, syair, kitab agama lain, dan yang paling penting ini menjadi pionir bidang fikih dan fatwa karena Allahumma faqihhu fiddin tadi. Berikanlah apa namanya pemahaman terhadap agama, spesifik masalah hukum. Jadi rujukan fatwa Abdullah bin Abbas, rujukan fatwa Abdullah bin Abbas, rujukan fatwa Abdullah bin Abbas. Nah, paling banyak mengeluarkan fatwa adalah Abdullah bin, tinggal 60 umur 70 tahun. Jadi alhamdulillah umurnya panjang sehingga banyak memberikan manfaat pada itu. Dan nah ini penting. Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasul, anak dari Abu Bakar, perempuan paling fasih bagi umat. Beliaulah, berkat beliaulah kita tahu ribuan hadis yang sifatnya bahkan kadang pribadi. Karena istri jauh lebih hafal isi rumah tangga seperti apa. Bersama dengan Rasul membersamai kapanpun. Dicurhatin oleh Rasul. Rasul cerita segala hal pasti kepada istrinya. Maka riwayat hadisnya sangat banyak. Riwayat hadisnya itu sangat penting. Riwayat hadisnya itu biasanya yang tidak dimiliki oleh sahabat lain. Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Nah, dan hikmahnya itulah kenapa Rasul menikahi Aisyah ketika sangat-sangat muda beliau. Sayyidah Aisyah meninggal 40 tahun setelah Rasul, jadi sangat bermanfaat para sahabat menggali dan menimba ilmu dari Sayyidah Aisyah ini. Baik. Itu adalah nama-nama penting dari para sahabat. Masih banyak lagi, tapi cukup beberapa saja. Kemudian ada beberapa karakteristik yang pada masa sahabat yang perlu kita ketahui. Satu, fikih itu tumbuh membersamai berbagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Artinya, kalau ada peristiwa A, kemudian ditanyakan, ya sudah, fatwanya hanya berkaitan dengan itu. Tidak ada fikih iftiradi, fikih imajinari. Apa itu fikih imajinari? Misal, kita membayangkan nanti gimana sholatnya orang yang apa namanya ya, tidak bisa, kalau bahasa sekarang beser gitu ya, tidak bisa menahan untuk buang air kecil. Sehingga harus pakai pampers atau yang sudah sepuh sekali akhirnya harus pakai pampers gitu ya. Sholatnya seperti apa? Itu kan belum ada dulu, belum ada. Gitu. Tidak ada yang sifatnya adalah imajinasi. Nanti kalau ini, nanti kalau ini, nanti kalau ini, nggak ada. Adanya adalah kalau orang datang tanya, saya mau sholat, tapi apa namanya baju saya kotor semua misal saja. Adanya baju yang seperti ini boleh atau enggak sholatnya. Nah itu hanya yang benar-benar terjadi pada masa itu saja. Jadi fikihnya sesuai dengan wakil, sesuai dengan kejadian pada masa itu. Nomor dua, Al-Quran sudah selesai dikodifikasi sehingga mengeliminir perbedaan versi-versi Quran. Karena pada masa Utsman, selain Quran yang official dari Utsman dibakar dan kemudian Utsman membuat 4 cetakan yang kemudian dikirim ke berbagai kota. Hadis pada ini masa ini masih murni, nggak ada pemalsuan riwayat karena masih dipegang para sahabat. Kemudian muncul sumber legislasi baru, ijma, dan ijtihad yang dibangun itu berdasarkan ilah gitu. Sehingga tidak sedikit hukum pada masa Rasul yang tidak digunakan oleh para khalifah. Tadi sudah diberikan beberapa contoh. Ada hukum pada masa Rasul A, masa khalifah kok berubah menjadi D. Itu karena ijtihad para khalifah. Ini beberapa contoh bagian zakat mu'allafati qulubuhum tidak diberikan oleh Abu Bakar. Mu'allafati qulubuhum padahal sudah jelas
itu ada hak, tetapi Abu Bakar tidak memberikan. Hewan ternak pada masa Utsman harus dirawat. Talak 3 kali sekaligus itu langsung talak 3 menurut Umar. Gitu. Jadi banyak. Kemudian tapi tidak ada produk fikih yang dibukukan. Semuanya masih dihafal. Kalau ada fatwa itu hanya dihafal di otak para sahabat. Kemudian beberapa sahabat cukup sering menggunakan ijtihad. Ada Umar, ada Ali, ada Ibnu Mas'ud. Tapi ada yang tidak menggunakan ijtihad menghindari Ibnu Umar dan bin Sabit. Oke? Sehingga dua golongan inilah nanti yang kemudian memunculkan ahlul hadis. Madrasatu ahlul hadis dan madrasatu ahlul wahyi. Dua aliran fikih yang berbeda. Yang satu tadi banyak ijtihad, yang satu tadi menahan ijtihad. Seperti itu. Baik, dari dua golongan inilah nanti kita akan masuk pada periode berikutnya untuk membicarakan ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.